ini kita akan berbicara dengan satu tema, yaitu hope vs hopeless. Harapan dan tidak ada harapan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia dalam hidup kita pasti mempunyai harapan. Dan tadi punya harapan untuk bisa sembuh dari sakit, dia berharap untuk bisa bekerja, dia berharap bisa usahanya boleh berjalan dengan baik, berharap dia punya anak, berharap orang tuanya kembali bahagia dan sebagainya. Setiap orang punya pengharapan. Tetapi di tengah-tengah pengharapan itu ada yang namanya hopeless, tidak ada harapan. Dua hal ini saling saudaraku saling mengurangi satu dengan lainnya. Harapan selalu memberikan kekuatan, tetapi hopeless tidak ada harapan selalu memberikan kelemahan. Harapan memberikan keberanian, tetapi hopeless memberikan ketakutan. Harapan memberikan dorongan untuk maju, tetapi hopeless memberikan kemunduran. Oleh karena itu, saudaraku yang sedang Tuhan, kita tetap punya keyakinan karena firman Allah yang terambil dalam Roma pasal 5. Kita akan buka Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan sekali lagi tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini berkata bahwa ada pengharapan dalamnya. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pengharapan itu ada 3. Yang pertama, sesuatu yang diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Pasti setiap orang apa yang diharapkan ini menjadi kenyataan. Dan yang ketiga itu orang yang diharapkan atau orang yang dipercaya. Kita percaya bahwa pengharapan kita yaitu Tuhan Yesus. Dan Dia segala sesuatu pasti diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saudara yang sedang Tuhan, seringkali ketika kita berharap, maka muncul yang namanya hopeless, tidak harapan. Nah, saudara seringkali ketika orang tidak harapan, maka timbul kekecewaan, timbul keputusasaan, kehilangan kontrol, bahkan berpikir tentang yang namanya kematian. Saudara lihat hari-hari di dunia. Saya baca di koran saudaraku, dunia sedang mengalami yang namanya depresi. Kenapa saudaraku? Bukan hanya penyakit yang melanda seluruh dunia, tetap ekonomi juga. Sehingga saudaraku banyak orang hari-hari ini saudaraku ada berita menyebar di luar negeri mati bunuh diri. Ada menteri ekonomi di Jerman bunuh diri karena tidak tahan. Ada seorang dokter di Amerika saudaraku tidak tahan melihat orang sakit COVID saudaraku meninggal. Dia langsung bunuh diri. Begitu banyak orang bunuh diri. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada berita yang luar biasa. Bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 2-5 berkata begini saudaraku, kita harus bermegah dalam pengharapan, dan bukan saja bermegah dalam pengharapan, tapi bermegah juga dalam kesengsaraan. Saudaraku, kalau orang bermegah dalam pengharapan, pasti orang mau. Kita berkata, wah asik kita berharap, tapi siapa mau bermegah dalam kesengsaraan? Tapi firman Allah berkata, itu seperti mata uang. Dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi satu saudara. Di satu sisi ada pengharapan, karunia. Di satu sisi lain adalah bermegah dalam kesengsaraan. Filipi 1 ayat 29 mencatat seperti ini saudara. Saya akan membacakan buat saudara. Filipi 1 ayat yang ke-29. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Demikian berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Saudara lihat ada 2 kalimat di sini. Dikaruniakan bukan percaya, tetapi menderita. Jadi jangan berkata orang Kristen emang ya nggak punya tekanan, nggak punya masalah. Dan saudara, semua kita akan alami. Kenapa? Ada karunia iman dan karunia kesengsaraan. Ayat yang ke-20 Roma ini berkata begini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudaraku, bagaimana kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita semua di GPI Negara. Ada 3 poin, saudaraku, yaitu bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita bisa miliki. Yang pertama adalah pengharapan sebagai proses. Saudara yang sudah Tuhan, ayat 3 dan sampai 4 dikatakan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru pengharapan. Jadi pengharapan itu tidak di depan, tetapi setelah kita mengalami kesengsaraan, tekanan hidup, kita tahan uji, kita tekun saudaraku, tahan uji, langsung timbul pengharapan. Ini adalah proses, jangan dibalik. Tidak bisa pengharapan lebih dulu, tidak bisa. Karena Roma 5 tadi berkata, kesengsaraan dulu, tekanan hidup, masalah yang kita hadapi, baru timbul ketekunan. Ketekunan artinya saudaraku, kita berpegang teguh, berharap sungguh-sungguh, yakin bahwa segala sesuatu pasti terbaik buat kita. Langsung saudaraku melompat kepada tahan uji. Tahan uji artinya kita mempunyai mutu iman yang betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saudaraku, untuk mendapatkan pengharapan tidak enak dulu. Alkitab mencatat saudaraku, untuk melihat mujizat kita melihat sesuatu yang tidak enak. Coba Bapak Ibu Saudara yang usaha, coba waktu buka usaha pertama kali. Ya kalau buka usaha kan pertama kali berharap banyak yang beli, berharap dapat keuntungan besar. Tapi kenyataannya nggak semulus yang kita pikirkan. Waktu pembukaan pertama namanya kan opening, opening pembukaan. Betul kan? Opening masih kepalanya pening. Ya pusing. Ada yang beli, terus berjalan. Tapi kalau tekun, terus tahan uji, tetap berharap. Dari proses akhirnya menuai apa sesuatu yang baik, maka kita berkata, iya betul ya, harus dari nol, harus dari tidak enak dulu, baru sampai kepada sesuatu yang kita harapkan. Sama dalam kehidupan kita. Nah dalam kehidupan kita saudaraku, jangan langsung kita dapat berharap. Kita alami ujian hidup, kita tekun berharap, kita saudaraku tahan uji, tidak goyang iman kita, tetap kepada Dia, maka hasil akhirnya adalah pengharapan. Nah saudara tidak selalu Tuhan, jalan menuju pengharapan, jalan menuju sukses tidak selalu lurus. Ya, ada tikungan bernama kegagalan, ada bundaran bernama kebingungan, ada tanjakan bernama kawan melawan, ada lampu merah bernama musuh, ada lampu kuning bernama keluarga, mengalami ban kempes dan pecah, itulah hidup kita saudara. Tapi jika membawa ban serep bernama tekad, mesin bernama ketekunan, asuransi bernama iman, pengemudinya sang juru selamat, maka kita akan sampai di daerah yang namanya Mazmur, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Saudaraku, Tuhan tidak pernah janji, kami selalu bilang. Saya akan nyanyikan sebelum saya bawa kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu tahu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudaraku, dengan lagu itu berkata bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu terang, tetapi Dia berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun, aku akan menyertaimu sampai kepada kesudahan. Nah saudaraku, kenapa kenyataannya banyak orang yang kecewa akan pengharapan? Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena saya mau berkata sekali lagi, karena meletakkan pengharapan di depan proses yang lain.
Dia nggak mau mengalami tekanan, dia nggak mau mengalami ujian, tetapi dia mau mengalami musibah tanpa harus melalui. Tidak bisa. Semua adalah proses. Nah, saudaraku, saya dikasihkan contoh. Ya, contohnya orang buat kue. Saudaraku, saya senang buat kue. Saya sering bawa ke kantor buat kue. Esra pun tahu, saya buat kue saya buat kue bolu, kue macam-macam saya buat. Saudaraku, buat kue itu tidak segampang kita bisa masak di dapur seperti ibu masak. Buat kue itu ada prosesnya, ada bahan-bahan yang sudah proses dari A, B, C. Coba saudaraku, kalau kita tidak ikuti prosesnya dari awal, maka itu tidak jadi kue, itu jadi bantet. Artinya bantet nggak berkembang, nggak bagus. Tapi kalau ikuti prosesnya dari awal sampai akhir, maka menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, banyak orang Kristen yang imannya bantet. Kenapa? Tidak mau ikuti proses Tuhan. Dia mau mendapatkan sesuatu yang baik tanpa proses tidak bisa. Semua itu proses. Dan kalau kita melalui proses demi proses memang gak enak. Tapi lihat sudah di depan sana ada pengharapan yang menanti. Makanya tetap ikuti prosesnya Tuhan. Di tengah dunia ini saudara, tetap ikuti apapun yang terjadi. Kita percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Dia sahabat kita, dia akan pelihara kita dengan luar biasa. Jadi yang pertama, yang kedua, ya tadi proses. Ya, bagaimana pengharapan tidak mengecewakan, yaitu melalui proses. Yang kedua, pengharapan membutuhkan iman. Ya, Ibrani pasal 11 berkata bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Dalam bahasa Inggris berkata ini, faith is the assurance of things hoped for. Iman adalah jaminan segala sesuatu yang kita harapkan. The conviction of things not seen, keyakinan akan sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman adalah asuransi atau dikatakan jaminan. Itu adalah dasar. Iman bukan berdasar pada apa yang tidak pasti, melainkan iman adalah dasar sekaligus bukti aktif daripada apa yang tidak terlihat. Itu dasar, itu fondasi kita. Ketika fondasi kita kuat, iman kita kuat, saudara, kita percaya kita akan melihat mujizat. Contohnya saudara, Abraham diuji sampai 3 kali. Yang pertama dia suruh pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang tidak tahu berantah. Dia berkata, pergi Abraham, tinggalkan negeri. Lalu dia pergi, dia nggak tahu. Tapi Abraham punya iman. Dia pergi, dia tidak tahu kemana. Tapi dia punya Tuhan, dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Yang kedua, saudaraku, waktu mempersembahkan korban, Tuhan bilang, ambil anakmu, Ishak, sembah. Saudaraku, dia nggak bertanya Tuhan, kok manusia, tetapi dia lakukan itu saudara, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Akhirnya Ishak tidak dikorbankan, ada domba yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, dijadikan keturunan. Sampai umur yang sudah lanjut usia, Abraham dapat mendapat keturunan. Tapi saudaraku, Abraham tetap yakin, percaya bahwa Tuhan pasti memberi keturunan. Kapan saudaraku? Waktu Sarah mati lahir, Abraham sudah tua. Tuhan memberikan anak. Saudaraku, jangan kita batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita lihat. Karena Dia Allah yang besar, yang mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman. Makanya kita harus melekatkan diri kepada Tuhan supaya iman kita tidak bangkrut, iman kita maju, iman kita kuat. Saudaraku, kita sudah Tuhan Bapak Ibu yang bersama-sama di online tempat masing-masing. Kalau tadi saksi tentang sakitnya, saudaraku, selama saya di rumah, saya 2 kali diuji iman saya. Yang pertama, saya bisa Sabtu ke pasar, pulang dari pasar, badan sudah mulai enak, badan saya sudah sakit sekali. Itu sakitnya dari kaki sampai kepala, sakit di semua badan bukan. Kemudian apa yang terjadi, malamnya saya panas sampai 39 derajat Celcius.
Terus saya bilang, aduh. Lalu timbul dalam pikiran saya, ya, COVID karena gejala yang sama, badan pegel-pegel dan sebagainya. Lalu saudaraku, saya berdoa, saya berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa Engkau menjagaku, Engkau memeliharaku, memberikan aku kesehatan. Saudaraku, saya nggak ke rumah sakit, ya, tiba-tiba besoknya harinya terus saya minum air putih, saya makan, minum vitamin, dan akhirnya normal kembali dan seluruh badan saya yang sakit itu hilang. Karena saya percaya, saya punya iman kepada Dia, karena saya tahu mukjizat selalu mengikuti anak-anak kita. Terus beberapa minggu kemudian saya sakit kritis. Apa yang terjadi? Tenggorokan saya bengkak. Ya, kemudian malam saya nggak bisa tidur. Itu keluar lendir begitu banyak dalam tenggorokan saya. Saya berdoa, saya minum antibiotik. Saya bilang, Tuhan, ini aku diuji gimana? Apakah aku tetap percaya kepada Tuhan atau aku menyerah? Saya bisa bersaksi hari ini kenapa? Saya mengalami sendiri. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya nggak bisa tidur semalam. Mulai dari jam 1, jam 2, saya hanya duduk, batuk terus, kemudian keluarnya dan sebagainya. Saya berkata, Tuhan, aku terlalu yakin bahwa Engkau lebih besar dari segala penyakit. Apapun ini Engkau lebih hebat. Aku tetap percaya. Maka firman Tuhan berkata, apa yang kau ingat, itu terjadi. Jadi saudaraku yang disebut Tuhan, seringkali ketakutan itu mengikuti kita, ya, kekhawatiran mengikuti kita. Tetapi kita punya iman, karena iman adalah dasar berharap kepada Dia yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin. Makanya saudaraku, kalau kita punya iman jangan ragu. Kalau kita punya iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja, maka Dia akan melakukan perkara besar dan saudara bersama. Harus punya iman, ya, karena janjinya tidak pernah gagal. Ketika percaya kepada kita menyembah Dia segenap hati, maka Dia akan bekerja dengan luar biasa. Maka jangan ragukan firman Allah. Di tengah dunia yang keadaan semakin buruk, kita percaya tetap pelihara kita. Sekalipun dalam kebakaran, Dia ada bersama kita. Yang terakhir yang ketiga, bagaimana pengharapan itu mengecewakan kita? Itu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, jangan letakkan pengharapan kita pada dunia ini, karena dunia ini akan hancur dan segala keinginan, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Sekarang pengharapan kita mau diletakkan kepada siapa? Kepada harta kita, kepada kekuatan kita kan, kepada jabatan kita kan. Sekarang saudaraku, orang semua berharap COVID berlalu, ekonomi kembali normal, semua kembali normal. Tetapi saudaraku, kemana orang melakukan pengharapan? Ya. Saat ini dunia tidak bisa mengharapkan pada apa yang dimiliki akibat COVID-19. Banyak orang bangkrut, bisnis bangkrut, orang-orang yang top bangkrut, ya, perusahaan-perusahaan yang tutup. Saudaraku, kepada siapa yang kita mau berharap? Di tengah dunia seperti ini, tetap kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Nah, kata menaruh harapan dalam kamus Injil, ya, King James Version menggunakan kata trust, yang berarti menaruh kepercayaan. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, ya, bertumbuh kepada Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya atau trust kepada Dia. Sebelum kita trust kepada Tuhan, kita menaruh kepercayaan, berharap kepada Dia bahwa Dia pasti melakukan sesuatu yang besar. Kita harus trust kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah sekalipun menyakiti kita, bahwa apapun yang direncanakannya itu baik bagi kita. Nah, pada waktu kita menaruh percaya kepada Tuhan,
Percaya itu harus melalui apa sih? Dan proses melalui ujian. Dan kita percaya saudaraku bahwa ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena 1 Korintus pasal yang ketiga, Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaannya yang dibangun seorang tamuji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan memberikan kerugian, tetapi ia sendiri luput sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara punya dari Tuhan bahwa satu kelak pekerjaan orang akan nampak, semua akan diuji. Ya, bahwa segala sesuatu pasti diuji. Kita diuji, Bapak Ibu sudah diuji. Sehingga apa saudara? Ketika ujian itu datang, akan kelihatan orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Dia, meletakkan dasar pengharapan atau tidak, itu nanti kelihatan. Kalau saudara melihat iman seorang, lihat pada waktu dia mengalami tekanan ujian, apakah dia tetap berpegang teguh pada firman Allah atau tidak? Nanti akan kelihatan. Makanya saudaraku yang sedang Tuhan, bahwa ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ada ayat apa? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan berkata, kuat, Alkitab berkata, tidak melebihi kekuatanmu. Jadi pada waktu kita diuji, ada namanya apa saudaraku? Jalan keluar. Karena ada lagunya, Tuhan buka jalan, setiap jalan. Jadi kita berkata dalam keadaan ekonomi seperti ini, Tuhan ada jalan, Tuhan punya triliunan jalan yang Dia bisa buka. Jadi jangan kita berkata, Tuhan keadaan dunia aku gak kuat. Saudaraku, tidak melebihi kekuatanmu. Engkau bisa menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada. Jadi saudaraku yang sedang Tuhan, tetap berharap kepada Dia. Sehingga pada waktu kita berharap, maka akan melihat kemudian Allah. Saya tutup firman Tuhan dengan satu kesaksian. Saudara saya baca, ada seorang yang dia bernama Fiera Monteiro. Dia mempunyai bank di Portugal. Dia pulang dari Italia, dia kena COVID, masuk rumah sakit. Dan ketika saya baca statement dari anaknya, dia meninggal seperti. Anaknya berkata begini, saya dari keluarga yang mampu. Ayah saya meninggal seorang karena sulit bernapas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan apa yang kami kumpulkan ternyata tidak bisa membeli, tidak bisa membantu, hanya ditinggalkan begitu saja. Ketika saya baca, betul juga, bukan karena orang ini tidak bisa, bukan karena oksigen habis, tapi dalam tubuhnya tidak bisa menyerap lagi, menghirup oksigen. Maka hidup itu anugerah. Ketika saudara bangun tidur dan bisa menghirup udara yang segar, itu adalah anugerah. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Makanya kita berharap, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Di tengah dunia yang makin hari makin terpuruk hari-hari ini sudah begitu banyak hal yang terjadi. Tetap kita satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah firman ini membuat kita berharap bahwa kita harus melalui proses dalam hidup ini, lewati, kita harus punya iman, dan kita tetap berharap, meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Nah, ketika kesengsaraan ada, maka kita tetap tekun berharap pada kita tahan uji iman. Kita bukan iman yang asal-asalan, iman abal-abalan, tapi iman luar biasa. Maka pasti akan timbul pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan kita. Amin.